Buka Alkitab kita sama-sama. Nah, hari ini saya mau bicara tentang warga kerajaan yang mengendalikan diri. Karena seringkali persoalan kita, siapa orang yang susah mengendalikan diri? Orang gampang mengendalikan diri kalau dia sendiri lemah. Orang gampang mengendalikan diri kalau dia sendiri susah. Orang gampang mengendalikan diri kalau dia sendiri miskin. Betul? Ya dong. Ada banyak istri bilang begini, pendeta, kalau saya sih sama suami saya ngalah lah pendeta. Habis kalau saya ngomong juga ditempeleng. Nah, itu bukan ngalah, itu kepepet namanya. Iya kan? Nah, kalau kita dalam posisi lemah, aduh saya punya bos di kantor kasar sekali, jadi ya udah saya ngalah aja deh. Kalau saya banyak ngomong, mau dipecat, mau di PHK, ya udah saya ngalah aja. Nah, kalau saya mengendalikan diri karena saya memang lemah, karena saya memang nggak punya kemampuan, karena memang saya miskin, karena memang saya nggak punya kekuatan, maka saya beri nama itu mudah. Makanya menarik pelajaran hari ini, kita adalah warga kerajaan. Bicara tentang kerajaan, dalam hidup kita ada kuasa. Amin. Alkitab bilang, apa yang kamu ucapkan jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Tetapi yet kita tetap harus mengendalikan diri, ya kan? Kalau bilang sama orang jadi bego, lo bego beneran dia. Tapi kita harus belajar mengendalikan diri. Jangan karena kita punya kuasa yang Tuhan berikan, lalu semua orang main kita kutuk-kutukin, ya kan? Biar mampus lo. Anak Tuhan diganggu. Ntar lo ngomongin anak Tuhan, biar mulut lo ditabrak bajai, lo copot gigi lo semua. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Kita punya kuasa, tapi tetap harus mengendalikan diri. Kita diberkati Tuhan, tetapi tetap harus mengendalikan diri, ya kan? Kita dipercaya Tuhan dengan banyak hal, kita diberkati Tuhan dengan banyak hal, tapi tetap harus mengendalikan diri. Sampai situ sudah ngerti bang saya, ya kan? Makanya hari ini kita mau bicara, kita warga kerajaan, tetapi yang harus belajar apa? Mengendalikan diri. Karena sebetulnya ada banyak kita harusnya hidupnya jauh lebih hebat daripada hari ini. Banyak kita yang hidupnya jauh lebih harus diberkati daripada hari ini. Tetapi seringkali karena kita nggak mampu mengendalikan diri, kita akhirnya menghadapi banyak masalah. Kita akhirnya kehilangan banyak berkat. Kita kehilangan banyak anugerah yang Tuhan percayakan buat kita. Lihat 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9. Ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu, dikatakan apa? Bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu dikatakan apa? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi yang pertama Alkitab sedang bilang bahwa life is a competition. Hidup ini adalah sebuah kompetisi. Kamu harus berjuang, kamu harus bertanding, kamu harus bekerja keras, kamu harus berbuat sesuatu. Saya tidak percaya hidup Kristen harus hidup setengah mati, tapi saya percaya hidup Kristen harus kerja keras. Amin. Saya tidak percaya hidup Kristen harus hidup setengah mati. Iya kan? Saya suka ambil contoh sederhana. Orang kalau ngomong kadang-kadang bikin kaget saya, pendeta. Saya peras keringat, saya banting tulang, saya putar otak, hancur itu saudara. Iya kan? Keringat diperas, tulang dibanting, ya kan? Otak diputar. Kalau kembali, kalau tidak ngences, iya kan? Saya tidak percaya hidup Kristen setengah mati. Kalau hidup Kristen kita harus setengah mati, something is wrong. Ada sesuatu yang nggak beres. Tapi saya percaya life is a competition. Saya percaya hidup adalah sebuah kompetisi. Artinya saya harus berjuang. Saya harus berupaya maksimal. Tapi saya tidak usah sampai setengah mati. Kalau sampai setengah mati, berarti saya sedang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Amin. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu batas di mana kita lelah. Karena manusia biasanya kalau batas lelahnya udah lewat, mulutnya jahat. Perhatiin deh. Jadi Pak, kalau istri Bapak tiba-tiba mulutnya udah bilang sama dia, sayang, kita ke Putri Duyung yuk, istirahat sayang. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Bu, kalau suami ibu mulutnya udah jahat, Bu, itu berarti dia udah kurang istirahat, Bu. Karena orang itu kalau sudah lewat batasnya, ya kan?
cenderung mulutnya jadi jahat, saudara. Makanya Tuhan nggak suruh kita kerja setengah mati. Tuhan suruh kita bekerja keras. Life is the competition, ya kan? Makanya Alkitab bilang apa? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan dikatakan apa? Mutlak dikatakan harus apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh satu mahkota yang abadi. Life is the competition. Tetapi Tuhan menyediakan crown, Tuhan menyediakan mahkota. Sama-sama bilang buat saya, mahkota saya pasti. Sama-sama bilang sama saya, mahkota saya pasti. Mahkota buat kita pasti. Nah, Tuhan hanya inginkan kita satu hal, menguasai apa? Diri. Karena kalau saya tidak menguasai diri, saya tidak bisa melatih diri saya dengan betul. Kalau saya tidak bisa menguasai diri, saya tidak akan bisa berjuang yang terbaik. Karena pada dasarnya daging kita tidak mau diatur. Karena daging kita, or flesh, is subject to sin. Daging kita sudah jatuh dalam dosa. Dalam Roma dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Daging kita punya kecenderungan yang pertama egois, yang kedua daging kita punya kecenderungan malas, dan yang ketiga daging kita cenderung tidak mau diatur, dan yang keempat daging kita cenderung cepat menyerah, iya kan? Dan itu fleshy, itu sifat-sifat daging. Kenapa? Karena our flesh is subject to sin. Karena daging kita sudah jatuh di dalam dosa, iya kan? Nah, itu sebabnya dalam Galatia Paulus bilang apa? Janganlah kamu hidup dalam daging, tetapi hiduplah dalam roh. Karena waktu kamu hidup dalam roh, maka roh yang akan mengendalikan daging. Nah, ini rahasianya. Kadang-kadang banyak orang pikir, kenapa ya pendeta ya? Saya kok bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi saya masih susah mengalah misalnya. Saya bertahun-tahun jadi Kristen, tapi kok nggak ada breakthrough dalam hidup saya. Seperti nggak ada terobosan, begitu-begitu saja. Kenapa? Karena memang kita sudah jadi warga kerajaan, tetapi tidak mau belajar mengendalikan diri. Iya kan? Nah, kita lihat selanjutnya ya. Dunia berbuat begitu untuk memperoleh mahkota yang apa? Fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Makanya Paulus bilang apa di ayat yang ke-26? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku apa? Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak. Ternyata orang yang tidak mengendalikan diri pun bisa ditolak oleh Tuhan. Amin. Makanya Paulus ngerti rahasia ini. Paulus bilang, aku melatih diriku dan menguasai diriku, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Ya kan? Nah, saya sekarang mau ajak saudara lihat Amsal 25. Saya mau saudara belajar betul firman, ngerti betul firman, sehingga hidup saudara penuh dengan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Amsal 25 ayat 28. Alkitab dengan tegas bilang apa? Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, meskipun dia ke gereja, meskipun dia melayani, meskipun dia sudah bertobat, meskipun dia sudah berbuat banyak buat Tuhan, meskipun lewat hidupnya banyak mujizat, tapi orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti apa? Kota yang roboh temboknya. Nah, saya harus ngerti bahwa pada zaman itu tembok bukan hanya bicara tentang batas. Pada zaman itu, tembok itu bicara banyak. Yang pertama, bicara tembok itu bicara keamanan. Betul? Karena di zaman itu, tembok itu tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketentraman. Artinya kalau tembok itu roboh, mereka pun tidak aman lagi, tidak tentram lagi. Nah, yang kedua, tembok juga memberikan ketenangan. Sehingga ketika tembok roboh, maka hidupnya pun jadi nggak tenang, iya kan? Dan yang ketiga, tembok juga memberi kepastian di zaman itu.
Artinya kalau saya sudah masuk tembok, saya pasti mendapat perlindungan, saya pasti mendapat pengawalan, saya pasti mendapat kesejahteraan di balik tembok. Tetapi ketika tembok roboh, maka saya juga kehilangan apa? Kepastian. Makanya kita bilang, orang yang tidak menguasai dirinya, dia sama seperti kota yang apa? Roboh temboknya. Artinya apa? Musuh bisa acak-acak. Musuh bisa kacaukan segala sesuatu. Orang kalau tidak bisa menguasai dirinya, saudara boleh punya karunia hebat, saudara boleh diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saya mau bilang, kalau saudara tidak bisa menguasai diri, maka setan akan dapat dengan mudah menyerang hidup saudara berkali-kali. Sampai saudara bingung sendiri. Kenapa ya pendeta? Saya udah dibaptis. Kenapa ya pendeta? Saya udah terima perjamuan suci. Kenapa ya pendeta ya? Saya udah ditumpangin tangan. Kenapa ya pendeta ya? Saya udah ikut pujian penyembahan. Tetapi kok setan gampang sekali menyerang hidup saya? Jawaban saya sederhana. Karena ada tembok yang roboh. Dan tembok yang roboh itu terjadi kenapa? Karena kita tidak mengendalikan diri. Sampai sini sudah ngerti maksud saya? Nah, sekarang kita mau lihat apa sih pengendalian diri. Nah, kita mau lihat definisinya, kita mau lihat beberapa hal di dalamnya. Nah, definisinya saya pelajari, apa itu mengendalikan diri? Mengendalikan diri adalah sebuah sikap kehidupan yang tegas. Amin. Baik tegas terhadap orang luar, maupun tegas terhadap apa? Diri sendiri. Ketika saya tahu itu salah, saya harus tegas sama diri saya dan bilang tidak. Iya kan? Jadi, apa itu pengendalian diri? Sebuah sikap kehidupan yang tegas, yang tidak mau dikuasai oleh apa? Keinginan-keinginan duniawi. Dan keinginan duniawi ini meliputi beberapa hal, meliputi keinginan mata, keinginan daging, dan apa? Keinginan hawa nafsu. Jadi bicara pengendalian diri, bicara tentang dua hal. Melatih dan berjuang. Amin. Dia harus tegas. Nah, untuk tegas perlu ada dua hal, yaitu melatih dan apa? Berjuang. Sama-sama bilang sama saya, melatih dan berjuang. Paulus bilang sama Timotius apa? Latihlah dirimu beribadah. Iya kan? Nah, kalau bicara latihan, saya mau tanya sama saudara, gampang nggak? Gampang nggak? Nggak usah susah-susah. Ibu pernah berlatih menjahit? Berlatih menjahit bukan soal jahitnya. Itu masukin benang ke jarum. Saya paling senang lihat ibu-ibu kalau udah mulai jahit masukin benang ke jarum. Itu dia gini. Ya. Makanya banyak ibu-ibu dia punya lidah agak coak sedikit. Kebanyakan. Lihat aja kalau ibu-ibu lidahnya coak sedikit pasti suka menjahit. Ya. Saudara, yang namanya berlatih semuanya serba tidak enak. Awalnya tidak enak, betul? Tetapi perlu constant, perlu terus menerus. Karena segala sesuatu yang terus menerus, kemudian jadi gampang. Amin? Iya kan? Orang yang udah biasa jahit tinggal gini. Sambil ngobrol, yuk Tuhan gue kemarin set. Iya kan? Dia udah masukin 40 biji, kita masih. Iya kan? Jadi ketegasan ini perlu apa? Latihan. Latihan itu ada dua. Yang pertama nggak enak dan yang kedua bisa gagal. Tetapi constancy, iya kan? Kontinuitasnya itu yang akan memampukan kita untuk reach the target. Itu bagian dari ketegasan. Makanya bukan hanya perlu melatih, tapi perlu apa? Berjuang. Karena dalam latihan ada saatnya malas. Ada saatnya merasa nggak sanggup. Ada merasa nggak kuat. Aduh, Tuhan saya mungkin memang nggak bisa sabar kali orangnya. Tuhan saya memang nggak bisa ngampunin orang kali. Tuhan saya memang ya dapat panggilan genit kali Tuhan, yang mau diapain gitu. Ya kan? Ada bapak-bapak mungkin dia ngerasa gitu. Saya tuh udah coba gitu. Untuk setiap kali kalau ada yang ya pemandangan-pemandangan indah dan bagus itu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi ya mungkin Tuhan memang, ya Tuhan beri karunia saya kali untuk memandang yang indah-indah gitu katanya. Iya ya. Pak, udah genit, anugerah lagi katanya. Saya mau bilang sama saudara, bahwa persoalannya kita kadang-kala tidak tegas, tidak berjuang. Kita terlalu cepat menyerah dan akhirnya kita dibohongin setan. Setan mulai berbisik sama kita dan berkata, kamu memang orangnya nggak bisa sabar. Kamu memang orangnya nggak bisa ngalah.
Kamu memang orangnya nggak bisa dibohongin. Kamu kalau dibohongin pasti itu darah tinggi naik, segala macam naik, pokoknya yang lain-lain bisa. Jadi saya mau bilang, pada dasarnya daging itu memang tidak mau menguasai diri. Amin. Daging itu tidak mau ditundukkan. Tetapi kualitas kita, makanya selalu saya bilang, dekatnya kita dengan Tuhan sangat berhubungan dengan kemampuan kita menguasai diri. Sampai sini saya ngerti mau saya. Dekatnya seseorang dengan Tuhan bukan soal berapa banyaknya kalung salib yang dia punya. Iya kan? Saudara, dekatnya kita sama Tuhan bukan soal berapa banyaknya kalung salib yang kita punya. Dekatnya kita sama Tuhan bukan soal berapa lamanya kita ada di gereja dalam seminggu. Makin sering saudara beribadah, great, bagus, puji Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus, saya setuju. Amin. Tetapi itu tidak menunjukkan dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Dekatnya hubungan kita dengan Tuhan sangat gampang melihatnya dari mana? Dari kemampuan kita dalam menguasai diri. Makin seorang dekat sama Tuhan, amin, makin dia lebih mudah menguasai diri. Tahukah saudara, Daud itu seorang yang keras. Daud itu bukan seorang yang lemah loh. Daud itu orang yang gak ada takut-takutnya sedikit pun. Daud itu orang yang gak pernah menyerah untuk apapun. Singa beruang dihajar semua. Saya melihat bahwa sebetulnya sifat Daud sifat emosional, saudara. Waktu dia dengar Allah dimaki-maki, langsung dia tantang. Dia gak mau tahu, badannya kecil. KKN juga dia, kecil-kecil nekat. Ya kan? Padahal lawannya Goliat segede gitu, dia gak mau tahu, saudara. Karena dasarnya jiwanya jiwa perang, saudara. Tetapi ketika dia diutik sama Saul, bahkan Saul berkali-kali mau bunuh dia, ini kalimat dia, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saudara bisa lihat nggak di sini? Dekatnya hubungan seseorang dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam menguasai diri. Amin. Jangan bilang sama saya, karakter saya memang begitu, pendeta. Saya kalau ada orang macam-macam, pendeta, saya sikat. Jangan coba-coba, pendeta. Saya kalau orang baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Tapi kalau macam-macam, pendeta, dia belum kenal siapa saya, pendeta. Saya bisa sikat dia habis. Itu dalam bahasa psikologinya disebut dog syndrome. Itu disebut gejala anjing, saudara. Memang bahasa Inggris agak lebih sopan, dog syndrome, ya kan? Kedengarannya sopan, dog syndrome. Tapi waktu saya bahasain ke bahasa Indonesia memang mengejutkan. Gejala anjing, saudara. Memang anjing begitu. Anjing gak usah buat baik sama anjing, ya kan? Setiap kali ketemu, so lempar tulang, ya kan? Langsung dia gini, ya kan? Lidahnya dia kasih keluar, ekornya dia goyang-goyang. Tapi coba kalau setiap kali sudah ketemu anjing, sudah tendang, kain, ya kan? Dia lihat setelah dari jauh aja, dia langsung, ya kan? Karena dia pikir juga nih, musuh, ya kan? Itu kan dog syndrome, itu gejala anjing. Anjing kalau sudah buat baik sama anjing akan baik sama saudara. Tapi kalau sudah jahat sama anjing akan gigit saudara. Bilang sama sebelah saudara, lu bukan salah satunya kan? Saya kalau ngomong mah yang jelas-jelas saja, saudara-saudara. Kita kan bukan salah satunya. Kita warga kerajaan sorga, saudara-saudara. Amin. Orang baik sama kita, kita lebih baik kepada orang itu. Amin. Tapi orang itu jahat sama kita akan tetap melakukan yang baik karena kita warga kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam menguasai diri. Amin. Great. Nah, kita lihat sulitnya mengendalikan diri. Kenapa sih? Dalam definisi saya tambahkan, namun mengendalikan diri seturut dengan apa yang benar, apa yang membangun dan apa yang menjadi berkat. Jadi ketegasan sikap di sini ya, itu berhubungan dengan tiga hal. Apa yang benar, apa yang membangun dan apa yang menjadi apa? Berkat, ya. Yang harus kita kendalikan tiga hal juga. Keinginan daging, keinginan mata, dan juga keinginan hawa nafsu. Kita lihat selanjutnya. Kenapa orang sulit mengendalikan diri? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena hal-hal daging dan dosa seringkali awalnya enak, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu?
Iblis itu licik. Iya kan? Hal-hal yang sifatnya daging berbeda dengan kebenaran. Kebenaran itu kata Yesus, pikul salib, sangkal diri, baru ikut aku. Baru enaknya belakangan. Tetapi iblis itu pandai menyimpan racun dalam gula-gula dosa. Ah, itu dia. Iblis itu paling pandai menyimpan racun dalam gula-gula dosa. Awalnya enak, ya kan? Anak muda pacaran, kalau menjaga kesucian, ya kan? Saya di sini, kursi kosong, baru pacar saya. Ah, nggak enak. Ini mah bukan pacaran, pendeta. Ini mah ulangan umum. Ya. Tapi kalau sambil pacaran, terus ada main gurita-guritaan begitu, ya kan? Itu kan jadi lebih indah. Ya. Tapi nanti kalau udah bunse, ya kan? Baru ya bunse. Gimana nih? Bikin apa nih? Nah itu, ya kan? Pak, kalau orang nyakitin kita, langsung kita bom gitu. Hei, wajar lu. Enak, Pak. Rasanya nggak ada yang berani, pendeta. Kalau sama saya, pendeta nggak ada yang berani. Saya sih kalau ada orang macam-macam sama saya bom benar-benar. Kalau perlu kalau dia banyak ngomong, tak tampeleng orang itu. Ya kan? Kelihatannya awalnya enak. Ya kan? Tapi saya mau bilang, lu dikutukin orang, lu dimanapun juga. Lu dikutukin orang, hidup lu nggak ada berkat. Semua orang nyumpahin saudara, biar mampus tuh orang. Walaupun saudara mungkin orang kaya. Mungkin saudara tuh merasakan saya pimpinan karyawan saya. Semua orang bisa saya maki-maki. Betul. Karyawan saudara nggak ada yang berani. Pecat kalau enggak. Tapi lu disumpahin orang. Saya bingung, kenapa kok hidup saudara gampang sakit? Kenapa kok ada berkat tapi terus ada masalah? Itu dia, disumpahin orang saudara-saudara. Dan mungkin saudara menatap saya dan bilang, tapi saya percaya kutuk dan sumpah tidak bisa menimpa saya. Loh, dalam Amsal dibilang gini, kutuk tanpa alasan tidak akan turun. Amin. Tapi kalau ada alasannya, walaupun saudara anak Tuhan kena, saudara-saudara. Kenapa kena? Karena lu jahat. Nah, ngerti gak sampai di sini? Makanya saya mau bilang sama saudara, yang namanya dosa itu seringkali awalnya enak, ya kan? Pak, makan siang, ya kan? Duduk sama si Tuti, Susi, Nuni, Yuyi, Dame, ya kan? Awalnya kelihatannya menyenangkan, ya kan? Habis makan siang, makan cendol, Dame tinggalnya di mana, Me? Ini bang, aku tinggalnya di Tanjung Priok. Oh, satu jalan dong, aku di Pasar Jumat. Mana ada satu jalannya dari Pasar Jumat ke Tanjung Priok? Tapi gitu. Orang kok nggak mengendalikan diri, awalnya enak. Ya kan? Ya habis gimana ya pendeta ya? Saya kalau pacaran sama orang seumur saya, terlalu kekanak-kanakan. Saya kan kebetulan dari dulu udah kerja. Tapi, ya kalau pas dapat yang udah beristri, saya ngerasa lebih klop. Akhirnya saya doa, Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan, kasih saya yang second juga nggak apa-apa lah Tuhan. Yang penting kualitas prima. Ya, itu yang saya bilang. Dosa tuh kenapa sulitnya menguasai diri? Iblis tuh licik. Dia buat dosa tuh awalnya tuh enak. Tapi ujungnya itu hancur, saudara-saudara. Ngerti sampai di sini? Ya, lihat selanjutnya. Kenapa sulit mengendalikan diri? Karena yang namanya keinginan daging dan keinginan dosa, jangan main-main loh. Itu memiliki kuasa. Karena Alkitab juga sudah bilang ada kuasa dosa dan ada kuasa daging. Contohnya, saudara yang sudah berhenti merokok atau saudara yang masih merokok, pertanyaan saya sederhana. Berhenti merokok gampang nggak? Susah. Tidak semua orang yang hari ini merokok sebetulnya kepengen merokok. Ada banyak orang yang sebetulnya merokok, tapi setiap kali merokok dia jengkel sekali sama dirinya. Tapi makin dia pengen berhenti merokok, makin dia merokok, saudara. Kenapa? Karena dosa dan daging itu punya kuasa. Bu, ibu pernah nggak bu bentak anak ibu terus nyesel bu?
Ibu bilang sama anak ibu, otak lu di jempol, jempol lu di kuping, kuping lu di hidung, hidung lu di tai lalat. Ya. Setelah ibu bentak begitu, ya kan? Terus ibu menyesal. Pernah nggak Bu ngalamin gitu? Nyesel gitu. Aduh, saya janji deh nggak buat gitu lagi deh. Selain kali kalau saya marah sama anak saya harus lebih baik kata-katanya. Tapi diulangin lagi nggak? Diulangin. Kenapa? Ini dia yang saya bilang. Bahwa yang namanya dosa daging ini itu memiliki kuasa. Kalau saya nggak berjuang melatihnya, dia akan terus mengikat dan membelenggu saya. Selanjutnya, sulit mengendalikan diri. Kenapa? Karena keinginan-keinginan yang baik seringkali sulit melawan kuasa daging dan kuasa dosa. Jadi saya berani bilang, keinginan tidak cukup. Ada banyak orang yang hari ini pacaran sama suami orang, pengen berhenti tapi belum bisa berhenti. Ada banyak orang yang hari ini sedang pacaran sama istri orang, pengen berhenti tapi belum bisa berhenti. Ada banyak orang yang hari ini lakukan hubungan seks sebelum nikah, pengen berhenti tapi belum bisa berhenti. Kenapa? Karena keinginan ternyata tidak cukup. Makanya Paulus bilang, aku melatih diriku dan menguasai diriku seluruhnya. Selanjutnya, kenapa sulit mengendalikan diri? Karena sebagian besar dunia ini tunduk pada keinginan daging dan keinginan dosa. Jadi dunia memaafkan. Dunia melihat perselingkuhan sekarang wajar. Dunia melihat orang hamil di luar nikah normal. Dunia melihat orang merokok, orang minum, orang judi, so what? Ya kan? Dunia melihat orang nonton blue film, so what? Dunia ngelihat orang hidup dengan perzinahan, so what? Kenapa? Karena sebagian besar dunia ini tunduk pada keinginan daging dan dosa. Sehingga waktu kita mau berjalan dalam kebenaran, justru yang terjadi kita sedang apa? Berenang melawan arus, saudara. Iya kan? Dunia hari ini bercerai, kenapa emang? Maki orang, gak ada otak, goblok, bego, normal. Tapi waktu kita mesti mengendalikan diri, iya kan? Harus belajar lebih sabar, harus belajar ngalah. Itu tindakan yang tidak populer, ditertawakan orang seringkali. Iya kan? Saudara, di kumpulan ibu-ibu, saya bilang, kalau saya sama suami saya sih tunduk aja. Wah, nggak zaman. Nggak zaman. Itu zaman Siti Nurbaya. Sekarang udah zaman Siti Nurhalisa. Ya kan? Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kita kalau sama laki ya tunduk, diinjak-injak. Zaman sekarang berlaku firman, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Ya kan? Suami sekarang kalau sayang sama istri, langsung dibilang apa? Oh, DKI, dibawa ke tiaknya istri, katanya. Iya kan? Lu kalau jadi laki mesti kalah sedikit. Kalau bini banyak ngomong, tampeleng dia, tampeleng. Baru kau berwibawa. Iya kan? Iya kan? Jadi yang saya mau bilang sama saudara, karena memang dunia ini sedang berlawanan arus, ya kan? Dunia ini sedang tunduk pada keinginan daging dan dosa. Selanjutnya, ya kan? Tapi apa akibat kalau kita tidak mengendalikan diri? Yang pertama, kita akan hidup dalam dosa. Karena iblis itu licik. Dia bawa kita dalam dosa sedikit, lama-lama pada kehancuran. Selanjutnya, kita akan terikat pada hal-hal yang negatif terus, nggak pernah berubah-berubah, dan setan nggak peduli. Soal ke gereja melayani, makanya Alkitab bilang pada hari terakhir akan datang banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Karena kamu memang melayani, tapi kamu tidak pernah menguasai diri. Karena Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh, saudara-saudara. Setan nggak peduli sudah di gereja, sejauh sudah tidak menguasai diri. Makanya selalu saya bilang, tidak semua orang yang di gereja pasti akan ada di sorga. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua orang yang ada di gereja pasti ada di sorga. Karena setiap orang yang dengar firman, dia harus belajar apa? Menguasai diri dan hidup seturut dengan firman. Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, selanjutnya kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita rugi sendiri kok. Kalau kita nggak mengendalikan diri, akhirnya yang ada tuh kayak kita selalu merasa something is wrong, something is missing in our life. Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, kita akan sulit mencapai hidup yang diberkati. Iya kan? Sulit mencapai hidup yang diberkati, karena bukan sekedar Tuhan tidak memberkati kita, ya kan? Bukan sekedar Tuhan tidak memberkati kita, ya kan? Tetapi Tuhan sediakan berkatnya, tapi kita tidak mencapai target yang Tuhan sediakan, ya. Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, kita akan seringkali menjadi batu sandungan. Akhirnya orang jadi ketawain kita. Katanya dia orang Kristen, katanya dia udah pelayanan, katanya dia anak Tuhan. Kok mulutnya gitu? Kok cara dia ngadepin suami kok gitu? Kok dia sama istrinya begitu ya?
Kok dia kalau marah sama anak kok begitu ya? Kok dia kalau ngadepin orang gitu ya? Kok dia kalau lagi stres begitu ya? Kok dia kalau lagi ada persoalan kok begitu ya kelakuannya ya? Kok dia kalau lagi marah kok begitu ya? Akhirnya justru kita jadi batu sandungan, ya kan? Nah, sementara warga kerajaan adalah duta-duta besar dari kerajaan sorga, ya kan? Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, akhirnya kita memiliki kehidupan yang tidak berarti sendiri. Kita akhirnya jadi kecewa sendiri, jengkel sendiri, gitu ya kan? Nah, ada berapa unsur? Ada 6 unsur yang saya sebut unsur-unsur penting dalam pengendalian diri, ya. Yang pertama yang saya sebut nilai-nilai kehidupan atau values of life, ya. Untuk kita bisa mengendalikan diri, kita harus punya values of life. Apa yang kita sebut nilai-nilai kehidupan, ya kan? Mungkin saya dulu dibesarkan dari keluarga yang kasar, tetapi berlaku hukum, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Jadi kita jangan ikuti nilai kehidupan yang kita jalani, karena yang saya jalani belum tentu itu yang terbaik. Sampai situ sudah ngerti mau saya? Ada orang tua kan gini, kamu tuh manja sekali, baru mama tempeleng aja kamu nangis. Dulu mama sama opa diinjak, ya kan? Mama cuma tempeleng kamu aja kamu nangis. Dulu opa, mama diinjak, ditaruh di sumur, dikunci di WC 3 hari 3 malam. PKI kali itu opa, ya kan? Tapi nilai kehidupan kita jangan pada apa yang saya terima, tapi nilai kehidupan kita harus pada apa yang the Bible tells us, pada apa yang standar firman Tuhan. Sampai situ ngerti mau saya? Iya kan? Selanjutnya, apa unsur-unsur pengendalian diri? Nilai-nilai keimanan, values of faith. Orang yang nggak punya iman gak akan mungkin bisa mengendalikan dirinya. Karena pengendalian diri selalu harus dari values of faith. Makin mantap iman kita kepada Tuhan, makin kuat kita dalam pengendalian diri. Amin. Contohnya, orang memfitnah saudara, orang buat jahat sama saudara, tapi sudah punya iman. Seperti Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka rekakan yang jahat, Allah mereka rekakan yang untuk kebaikan. Jadi sudah mampu untuk mengendalikan diri. Ya kan? Jadi ada values of life, ada values of faith. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian diri, yaitu nilai kesuksesan. Values of success. What we call success. Apa yang saya sebut sukses? Ya kan? Apakah yang saya sebut sukses itu kalau apa saja yang saya harapkan harus terjadi? Iya kan? Daud punya konsep sukses berbeda. Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Dengan lain kata, biarin dia jahatin saya, tapi saya sukses kalau saya melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup saya. Amin. Iya kan? Kadang-kadang kan ada banyak orang pikir sukses itu yang penting saya berhasil. Semua orang nggak berani ngomong sama saya, itu saya sukses. Siapa aja yang ngomong sama saya sikat. Siapa aja yang berani ini, saya habisin pokoknya. Baru saya akan sukses. Itu yang saya sebut konsep sukses Hitler, saudara. Ya kan? Itu yang saya sebut konsep sukses Firaun, saudara. Itu konsep sukses yang jahat. Tapi konsep sukses kita, yang pertama, kalau saya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau saya menjadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, kalau hati saya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu yang kita sebut sukses. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada yaitu nilai-nilai apa? Sukacita. Values of joy. Buat kita, what is joy? Buat kita, apa itu joy? Sukacita itu apa? Ya kan? Ketika saya lihat orang lain susah, ketika saya lihat orang lain ketakutan sama saya, ketika saya lihat semua orang nggak berani berbuat apa-apa sama saya, atau sebaliknya, I will feel joy when I see people happy. Ya kan? Pak, apa joy buat Bapak? Ketika istri gemeter ngelihat Bapak, saudara, ada istri yang melihat suaminya memang ketakutan. Tapi sebaliknya ada suami yang melihat istrinya ketakutan. Ya kan? Ada suami yang kalau melihat istrinya takut sekali. Pulang baru duduk depan TV, istrinya udah bilang, kayak kebanyakan duit aja lu, ngepel. Ya mah, suami ngepel. Selesai ngepel, sop udah matang. Apa lu mau makan? Cuci piring dulu. Iya mah. Terus istrinya dengan bangga bilang, laki gua baik banget.
Itu buy atau on juga kita nggak ngerti, susah. Ya. Jadi values of joy-nya itu apa? Ya kan? Bu, engkau sukacita kalau apa, Bu? Kau lihat anakmu takut sama engkau, Bu? Engkau sukacita kalau apa, Bu? Ketika kita lihat orang lain bersukacita, itu nilai sukacita kita. Ini yang saya bilang, kita belajar mengendalikan diri. Amin. Ya kan? Selanjutnya, apa unsur-unsur pengendalian diri? Yang saya sebut unsur-unsur pengendalian diri selanjutnya itu nilai-nilai kekal. What is the values of eternal? Apa yang buat kita eternal? Ya kan? Rumah tangga yang bahagia itu eternal. Perselingkuhan itu cuma kebahagiaan sementara, saudara. Iya kan? Lakukan hubungan seks sebelum nikah itu kebahagiaan sementara. Bisa dapat uang banyak hasil korupsi itu kebahagiaan sementara. Amin. Tetapi bisa melayani Tuhan. Orang lain jahatin saudara tetap berkati. Itu yang saya sebut nilai yang kekal. Kenapa? Orang jahat sama saudara tetap memberkati. Saya mau bilang sama saudara, itu dicatatnya di buku kehidupan. Amin. Tetapi orang buat jahat sama saudara samperin. Lalu saudara bilang, setan, sekali lagi lo ngomong mulut lo gua robek. Saya mau bilang sama saudara, itu dicatatnya cuma di warta kota atau di pos kota. Ya. Makanya untuk mengendalikan diri harus ada ini, nilai-nilai kehidupan kita harus jelas. Jadi bukan sekedar, oh ya saya doa. It's great. I believe. Pray changes. Doa bisa mengubahkan banyak hal. Tetapi kita juga harus lihat nilai-nilai dulu. Nilai-nilai kehidupan kita itu apa? Nilai-nilai iman kita itu apa? Nilai-nilai sukses buat kita itu apa? Nilai-nilai yang saya sebut sukacita apa? Nilai-nilai yang saya sebut values of eternal. Nilai-nilai yang saya sebut kekal itu apa? Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian diri. Nilai-nilai kepuasan. Values of satisfaction. Yang membuat saya berkata, I'm satisfied. Yang membuat saya dapat berkata, saya puas. Sebetulnya kapan? Ya kan? Sadra Mesa Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuhanku Raja, kami tidak mau. Artinya kami puas kalau kami dapat bertahan dalam iman sampai pada akhirnya. Amin. Nah, kalau orang punya values of satisfaction right, kalau orang punya nilai-nilai kepuasan betul, benar, berkenan sama Tuhan, itu yang saya bilang, dia punya kemampuan untuk apa? Mengendalikan diri. Nah, apa yang diperlukan dalam pengendalian diri? Tadi sudah saya jelaskan ya unsur-unsur pentingnya. Nah, yang perlu dalam pengendalian diri otomatis harus ada kemauan, tekad, dan juga apa? Semangat. Meskipun ini tidak cukup, tetapi saya berani bilang ini modal awal. Harus ada kemauan. Tuhan, saya nggak bisa begini terus. Saya harus punya tekad. Saya harus punya semangat. Saya harus berjuang ya. Selanjutnya, nah ini kuncinya. Setelah saya punya kemauan, tekad, dan semangat, saya perlu iman dan apa? Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara belajar ilmu psikologi, saudara belajar ilmu psikologi dalam batas pengendalian diri, saudara cuma ada sampai titik kemauan, tekad, semangat. Kemauan, tekad, semangat. Mau berhenti ngerokok, kemauan, tekad, semangat. Mau berhenti berselingkuh, kemauan, tekad, semangat. Mau berhenti lakukan hubungan seks sebelum nikah, kemauan, tekad, semangat. Tetapi ternyata saya pikir itu seperti engine without oil. Itu seperti mesin tapi tidak ada olinya. Karena oli yang menggerakkannya justru adalah apa? Iman dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau sudah ada tekad, sudah ada kemauan, sudah ada semangat, tapi nggak ada iman, nggak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, gigit jari. Tapi sebaliknya, sudah punya iman, persekutuan pribadi sama Tuhan, tapi sudah memang nggak punya tekad untuk berhenti merokok, sudah nggak punya tekad untuk menjadi istri yang tunduk sama suami, sudah nggak pernah punya tekad untuk jadi suami yang care sama istri dan anak-anak saudara, sudah juga nggak akan go anywhere, ya kan? Karena keduanya itu harus seimbang. Selanjutnya, yang perlu dalam pengendalian diri yaitu kesiapan untuk apa? Tidak instan. Ada banyak orang dia berjuang untuk pengendalian diri, nggak mampu loh, dia bilang, loh memang saya udah nggak bisa loh. Siap jatuh bangun, siap dalam berjuang, karena ini bukan sesuatu yang instan. Namanya pengendalian diri itu mulai dari perjuangan
sampai akhirnya jadi habit. Karena untuk dari perjuangan sampai jadi habit itu tidak gampang. Itu prosesnya bernama time. Prosesnya bernama apa? Waktu. Waktu yang akhirnya menolong kita, ya kan? Kalau kita constantly, kita continue, ya kan? Itu yang menolong kita untuk dari perjuangan menjadi apa? Habit. Awalnya orang bicara yang gak enak tentang kita bentak. Lama-lama kita nggak bentak, cuma deg-degan. Lama-lama deg-degannya udah kurang, cuman gigi masih nempel. Lama-lama udah bisa senyum, cuman belum bisa tidur. Lama-lama udah bisa tidur, tapi doa untuk memberkati belum bisa. Tuhan bersihkan dia dari muka bumi ini. Maksudnya berkati, cuman masih belum bisa gitu ya kan. Sampai akhirnya jadi habit. Orang ngomong yang jahat sekalipun tenang, bisa tidur, bisa doa, Tuhan berkati dia, ya kan? Ya kan? Nggak bisa instan, saudara. You are not an angel, ya kan? You are not an angel. Saudara bukan malaikat. Biasakan berjuang. Roh Kudus menolong saudara. Amin. Selanjutnya, yang perlu dalam pengenalan diri yaitu perjuangan dalam apa? Kesetiaan. Jadi berjuang dan tetap apa? Setia. Nah, apa prinsip firman Tuhan yang perlu dalam pengendalian diri? Ada beberapa hal yang saya mau bagikan sebelum saya bahas tentang sikap-sikap pengendalian diri. Ada 6 ayat penting yang saya mau bagikan. Yang pertama, Alkitab jelas bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini Yesus di Taman Getsemani. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, makanya kita harus hidup dalam roh. Kenapa? Karena kalau ikutin daging lemah. Makanya kita perlu berjuang terus. Selanjutnya, mengendalikan diri adalah syarat utama dalam apa? Mengiring Yesus. Mengiring Yesus tanpa pengendalian diri itu hanya sebuah kemunafikan, hanya sebuah sandiwara belaka, saudara. Kalau saya bilang saya mengiring Yesus tapi saya tidak mengendalikan diri, itu cuma sandiwara. Itu hanya kemunafikan. Karena Yesus berkata pada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Alkitab tidak bilang kalau bisa, tapi ia apa? Harus. It's a must. Sebuah keharusan. Ia harus apa? Menyangkal dirinya, artinya apa? Mengendalikan dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Selanjutnya, apa prinsip firman Tuhan? Diri kita harus dilatih. 1 Timotius 4 ayat 7-8 bilang gini, tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Daging kita, Pak, daging kita, Bu, anak-anak muda, daging kita ini kalau nggak dilatih, dia subject to sin. Ya kan? Dia sudah jatuh dalam dosa. Maka daging ini mau terus menggerogoti roh kita sampai kita isi firman Tuhan tapi roh kita nggak pernah bisa kuat. Kenapa? Karena daging kita itu akhirnya take over the spirit. Tapi yang benar adalah kita biarkan roh kita take over the flesh. Biarkan roh kita mengendalikan daging kita sehingga kita dapat berkata, bukan aku lagi yang hidup tapi Yesus yang hidup dalam aku. Amin. Selanjutnya, menguasai diri adalah pelayanan. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 13 dikatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan apa? Pelayananmu. Jadi menguasai diri itu bagian dari pelayanan. Pelayanan bukan hanya jadi singer, jadi pemain pujian, tapi waktu kita belajar menguasai diri, itu adalah the start of ministry. Karena seorang yang melayani Tuhan harus seorang yang belajar menguasai diri. Karena melayani Tuhan tanpa penguasaan diri adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi. Melayani Tuhan tanpa penguasaan diri adalah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi. Melayani Tuhan tanpa penguasaan diri adalah apa? Kejahatan. Kenapa? Karena awal dari melayani harus penguasaan diri. Awal dari melayani harus diri sendiri yang kita layani. Karena kalau kita mau coba melayani orang tanpa kita melayani diri sendiri, itu kan sebuah kejahatan. Selanjutnya, kita harus menguasai diri, kata Alkitab jelas. Dalam segala hal. Makanya dalam 2 Timotius 4 ayat 5, ya kan, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Alkitab nggak bilang ya cuman mulut aja, atau cuman keinginan mata aja, atau cuman sikap-sikap hidup. No, dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi saudara lihat ya, menguasai diri itu selalu the foundation of ministry. Ya, menguasai diri selalu adalah fondasi dari
pelayanan. Kalau saya mau melayani, mulainya dari apa? Penguasaan diri. Makanya kita bilang, orang yang baru bertobat jangan melayani. Persoalannya bukan, oh kalau baru bertobat nggak boleh pelayanan. Bukan. Orang yang baru bertobat mulai dari pelayanan penguasaan diri. Mulai dari situ dulu. Nah, setelah dia menguasai diri, baru dia mulai. Karena dia melayani dirinya, baru dia jadi berkat buat orang lain. Ya. Selanjutnya, prinsip firman Tuhan ini sengaja saya bagi firman Tuhan ini jelas buat saudara supaya saudara grab the ideas. Ya. Orang yang menguasai diri, kata Alkitab, dia melebihi seorang yang apa? Merebut kota. Makanya dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar dikatakan apa? Luar biasa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu punya dua pilihan, merdeka atau mati. Ya kan? Makanya kalau cerita tahun 40-an, film-filmnya gitu ya, selalu ada merdeka atau mati, ya kan? Karena memang pahlawan ada dua pilihan. Tapi orang sabar melebihi seorang pahlawan. Karena orang sabar tidak akan mengalami kematian. Orang sabar pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang apa? Merebut kota. Setiap kota direbut pasti jatuh korban. Tetapi orang yang menguasai diri, dia merebut kemenangan tanpa korban berjatuhan. Amin. Right. Selanjutnya, apa sikap-sikap pengendalian diri? Saya catat di sini ada beberapa hal sikap-sikap pengendalian diri. Yang pertama, sabar ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu bagian dari pengendalian diri. Ada yang menyakitkan saudara, sabar. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Selanjutnya, sikap-sikap pengendalian diri, mengalah ketika berada dalam keributan-keributan. Itu juga bagian dari pengendalian diri. Hidup ini bukan soal bagaimana menang, tapi hidup ini bagaimana jadi berkat. Ya. Selanjutnya, sikap-sikap yang saya sebut pengendalian diri, yaitu tetap menjaga kesucian dalam segala hal. Dalam pergaulan, dalam kehidupan. Itu bagian dari pengendalian diri. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita dalam Roma pasal 12 sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Amin. Selanjutnya, sikap-sikap pengendalian diri, kita harus tetap memegang teguh nilai-nilai iman meskipun dalam apa? Pencobaan. Itu termasuk mengendalikan diri. Secara daging kita udah bilang, udah mundur aja dari pelayanan, saya udah gak kuat lah, saya udah gak bisa lah. Secara daging kita udah bilang, percuma dah. Tetapi pengendalian diri kita bilang, enggak, saya tetap harus beriman. Apapun yang terjadi, Allah tidak pernah berdusta. Secara daging kita udah bilang, saya udah berdoa, tapi Tuhan nggak jawab doa saya, percuma deh. Saya udah bayar perpuluhan, tapi Tuhan nggak berkati saya, ya udah percuma deh. Tetapi yang namanya mengendalikan diri adalah, meskipun saya belum melihat jawaban Tuhan, saya tetap percaya. Allah tetap menolong saya tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, sikap-sikap yang saya sebut pengendalian diri, yaitu kuat dalam iman, dalam masa pencobaan. Itu pengendalian diri. Karena iblis itu selalu bermain dengan intimidasi. Kalau kita dalam pencobaan, iblis sudah mulai bilang, Tuhan gak dengar doa kamu, Tuhan gak jawab doa kamu, mujizat gak bisa terjadi. Tapi kita bilang, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Amin. Sebagai penutup, saya tekankan di sini, ya kan? Ingatlah, hawa nafsu daging awalnya memang enak, namun ujungnya maut. Namun pengendalian diri awalnya memang tidak enak, ya kan? Namun ujungnya adalah kemenangan. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, engkau bukan sekedar anak Tuhan, engkau bukan sekedar orang Kristen, tetapi engkau adalah warga kerajaan. Belajar masuk dalam pengendalian diri, dan engkau akan kagum melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan luar biasa dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Enggak bu, bentak anak ibu terus nyesel bu. Ibu bilang sama anak ibu, otak lu di jempol, jempol lu di kuping, kuping lu di hidung, hidung lu di tai lalat. Ya. Setelah ibu bentak begitu, ya kan? Terus ibu menyesal. Pernah nggak bu ngalamin gitu? Nyesel gitu. Aduh, saya janji deh nggak buat gitu lagi deh. Selain kali kalau saya marah sama anak saya harus lebih baik kata-katanya. Tapi diulangin lagi nggak? Diulangin. Kenapa? Ini dia yang saya bilang. Bahwa yang namanya dosa daging ini itu memiliki kuasa. Kalau saya nggak berjuang melatihnya, dia akan terus mengikat dan membelenggu saya. Selanjutnya, sulitnya mengendalikan diri kenapa? Karena keinginan-keinginan yang baik seringkali sulit melawan kuasa daging dan kuasa dosa. Jadi saya berani bilang, keinginan tidak cukup. Ada banyak orang yang hari ini
pacaran sama suami orang, pengen berhenti tapi belum bisa berhenti. Ada banyak orang yang hari ini sedang pacaran sama istri orang, pengen berhenti tapi belum bisa berhenti. Ada banyak orang yang hari ini lakukan hubungan seks sebelum nikah, pengen berhenti tapi belum bisa berhenti. Kenapa? Karena keinginan ternyata tidak cukup. Makanya Paulus bilang, aku melatih diriku dan menguasai diriku seluruhnya. Selanjutnya, kenapa sulitnya mengendalikan diri? Karena sebagian besar dunia ini tunduk pada keinginan daging dan keinginan dosa. Jadi dunia memaafkan. Dunia melihat perselingkuhan sekarang wajar. Dunia melihat orang hamil di luar nikah normal. Dunia melihat orang merokok, orang minum, orang judi, so what? Ya kan? Dunia melihat orang nonton blue film, so what? Dunia ngelihat orang hidup dengan perzinahan, so what? Kenapa? Karena sebagian besar dunia ini tunduk pada keinginan daging dan dosa. Sehingga waktu kita mau berjalan dalam kebenaran, justru yang terjadi kita sedang apa? Berenang melawan arus, saudara. Iya kan? Dunia hari ini bercerai kenapa emang? Maki orang, gak ada otak, goblok, bego, normal. Tapi waktu kita mesti mengendalikan diri, iya kan? Harus belajar lebih sabar, harus belajar ngalah. Itu tindakan yang tidak populer, ditertawakan orang seringkali. Iya kan? Saudara di kumpulan ibu-ibu, saya bilang, kalau saya sama suami saya sih tunduk aja. Wah, nggak zaman. Nggak zaman. Itu zaman Siti Nurbaya. Sekarang udah zaman Siti Nurhalisa. Ya kan? Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kita kalau sama laki ya tunduk, diinjak-injak. Zaman sekarang berlaku firman, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Ya kan? Suami sekarang kalau sayang sama istri, langsung dibilang apa? Oh, DKI, dibawa ke tiaknya istri, katanya. Iya kan? Lu kalau jadi laki mesti kalah sedikit. Kalau bini banyak ngomong, tampeleng dia, tampeleng. Ah, baru kau berwibawa. Ah, iya kan? Iya kan? Jadi yang saya mau bilang sama saudara, karena memang dunia ini sedang berlawanan arus, ya kan? Dunia ini sedang tunduk pada keinginan daging dan dosa. Selanjutnya, ya kan? Tapi apa akibat kalau kita tidak mengendalikan diri? Yang pertama, kita akan hidup dalam dosa. Karena iblis itu licik. Dia bawa kita dalam dosa sedikit, lama-lama pada kehancuran. Selanjutnya, kita akan terikat pada hal-hal yang negatif terus, nggak pernah berubah-berubah, dan setan nggak peduli. Surah ke gereja melayani, makanya Alkitab bilang pada hari terakhir akan datang banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Karena kamu memang melayani, tapi kamu tidak pernah menguasai diri. Karena Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh, saudara-saudara. Setan nggak peduli sudah di gereja, sejauh sudah tidak menguasai diri. Makanya selalu saya bilang, tidak semua orang yang di gereja pasti akan ada di sorga. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua orang yang ada di gereja pasti ada di sorga. Karena setiap orang yang dengar firman, dia harus belajar apa? Menguasai diri dan hidup seturut dengan firman. Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, selanjutnya kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita rugi sendiri kok. Kalau kita nggak mengendalikan diri, akhirnya yang ada tuh kayak kita selalu merasa something is wrong, something is missing in our life. Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, kita akan sulit mencapai hidup yang diberkati. Iya kan? Sulit mencapai hidup yang diberkati, karena bukan sekedar Tuhan tidak memberkati kita, ya kan? Bukan sekedar Tuhan tidak memberkati kita, ya kan? Tetapi Tuhan sediakan berkatnya, tapi kita tidak mencapai target yang Tuhan sediakan, ya. Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, kita akan seringkali menjadi batu sandungan. Akhirnya orang jadi ketawain kita. Katanya dia orang Kristen, katanya dia udah pelayanan, katanya dia anak Tuhan. Kok mulutnya gitu? Kok cara dia ngadepin suami kok gitu? Kok dia sama istrinya begitu ya? Kok dia kalau marah sama anak kok begitu ya? Kok dia kok ngadepin orang gitu ya? Kok dia kalau lagi stres begitu ya? Kok dia kalau lagi ada persoalan kok begitu ya kelakuannya ya? Kok dia kok kalau lagi marah kok begitu ya? Akhirnya justru kita jadi batu sandungan, ya kan? Nah, sementara warga kerajaan adalah duta-duta besar dari kerajaan sorga, ya kan? Selanjutnya, akibat tidak mengendalikan diri, akhirnya kita memiliki kehidupan yang tidak berarti sendiri. Kita akhirnya jadi kecewa sendiri, jengkel sendiri, gitu ya kan? Nah, ada berapa unsur, ada 6 unsur yang saya sebut, unsur-unsur penting dalam pengendalian diri, ya. Yang pertama yang saya sebut nilai-nilai kehidupan atau values of life, ya. Untuk kita bisa mengendalikan diri, kita harus punya values of life.
apa yang kita sebut nilai-nilai kehidupan. Ya kan? Mungkin saya dulu dibesarkan dari keluarga yang kasar. Tetapi berlaku hukum, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Jadi, kita jangan ikuti nilai kehidupan yang kita jalani. Karena yang saya jalani, belum tentu itu yang terbaik. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Ada orang tua kan gini, kamu tuh manja sekali. Baru mama tempeleng aja kamu nangis. Dulu mama sama opa diinjak. Ya kan? Mama cuma tempeleng kamu aja kamu nangis. Dulu opa, mama diinjak. Ditaruh di sumur. Dikunci di WC. 3 hari 3 malam. PKI kali itu opa. Ya kan? Tapi nilai kehidupan kita jangan pada apa yang saya terima. Tapi nilai kehidupan kita harus pada apa yang the Bible tells us. Pada apa yang standar firman Tuhan. Sampai situ ngerti mau saya? Iya kan? Selanjutnya, apa unsur-unsur pengendalian diri? Nilai-nilai keimanan. Values of faith. Orang yang nggak punya iman, nggak akan mungkin bisa mengendalikan dirinya. Karena pengendalian diri selalu harus dari values of faith. Makin mantap iman kita kepada Tuhan, makin kuat kita dalam pengendalian diri. Amin. Contohnya, orang memfitnah saudara, orang buat jahat sama saudara, tapi sudah punya iman. Seperti Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Jadi saudara mampu untuk mengendalikan diri. Ya kan? Jadi ada values of life, ada values of faith. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian diri, yaitu nilai kesuksesan. Values of success. What we call success. Apa yang saya sebut sukses? Ya kan? Apakah yang saya sebut sukses itu kalau apa saja yang saya harapkan harus terjadi? Iya kan? Daud punya konsep sukses berbeda. Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Dengan lain kata, biarin dia jahatin saya. Tapi saya sukses kalau saya melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup saya. Amin. Iya kan? Kadang-kadang kan ada banyak orang pikir sukses itu yang penting saya berhasil. Semua orang nggak berhasil. Langsung dia tantang, dia nggak mau tahu, badannya kecil. KKN juga dia, kecil-kecil nekat. Ya kan? Padahal lawannya Goliat segede gitu, dia nggak mau tahu, saudara. Karena dasarnya jiwanya jiwa perang, saudara. Tetapi ketika dia diutik sama Saul, bahkan Saul berkali-kali mau bunuh dia, ini kalimat dia. Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saudara bisa lihat nggak di sini? Dekatnya hubungan seseorang dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam menguasai diri. Amin. Jangan bilang sama saya, karakter saya memang begitu pendeta. Saya kalau ada orang macam-macam pendeta, oh saya sikat. Oh jangan coba-coba pendeta. Saya kalau orang baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Tapi kalau macam-macam pendeta, oh dia belum kenal siapa saya pendeta. Saya bisa sikat dia habis. Itu dalam bahasa psikologinya disebut dog syndrome. Itu disebut gejala anjing, saudara. Memang bahasa Inggris agak lebih sopan. Dog syndrome. Ya kan? Kedengarannya sopan. Dog syndrome. Tapi waktu saya bahasain ke bahasa Indonesia memang mengejutkan. Gejala anjing, saudara. Memang anjing begitu. Anjing kalau sudah buat baik sama anjing. Ya kan? Setiap kali ketemu. So lempar tulang, ya kan? Langsung dia gini. Ya kan? Lidahnya dia kasih keluar, ekornya dia goyang-goyang. Tapi coba kalau setiap kali sudah ketemu anjing, sudah tendang, kain. Ya kan? Dia lihat setelah dari jauh aja, dia langsung ya kan? Karena dia pikir juga nih, musuh. Ya kan? Itu kan dog syndrome, itu gejala anjing. Anjing kalau sudah buat baik sama anjing akan baik sama saudara. Tapi kalau sudah jahat sama anjing akan gigit saudara. Bilang sama sebelah saudara, lu bukan salah satunya kan? Saya kalau ngomong mah yang jelas-jelas aja, saudara-saudara. Kita kan bukan salah satunya. Kita warga kerajaan sorga, saudara-saudara. Amin. Orang baik sama kita lebih baik kepada orang itu. Amin. Tapi orang itu jahat sama kita akan tetap melakukan yang baik karena kita warga kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi
kemampuan kita dalam menguasai diri. Amin. Right. Nah, kita lihat sulitnya mengendalikan diri. Kenapa sih? Dalam definisi saya tambahkan, namun mengendalikan diri seturut dengan apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang menjadi berkat. Jadi ketegasan sikap di sini ya, itu berhubungan dengan 3 hal. Apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang menjadi apa? Berkat. Ya, yang harus kita kendalikan 3 hal juga: keinginan daging, keinginan mata, dan juga keinginan hawa nafsu. Kita lihat selanjutnya. Kenapa orang sulit mengendalikan diri? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena hal-hal daging dan dosa seringkali awalnya enak, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Iblis itu licik. Iya kan? Hal-hal yang sifatnya daging berbeda dengan kebenaran. Kebenaran itu, kata Yesus, pikul salib, sangkal diri, baru ikut aku. Baru enaknya belakangan. Tetapi iblis itu pandai menyimpan racun dalam gula-gula dosa. Nah, itu dia. Iblis itu paling pandai menyimpan racun dalam gula-gula dosa. Awalnya enak, ya kan? Anak muda pacaran, kalau menjaga kesucian, ya kan? Saya di sini, kursi kosong, baru pacar saya. Ah, nggak enak. Ini mah bukan pacaran, pendeta. Ini mah ulangan umum. Ya. Tapi kalau sambil pacaran, terus ada main gurita-guritaan begitu, ya kan? Itu kan jadi lebih indah, ya. Tapi nanti kalau udah bunse, ya kan? Baru ya bunse. Gimana nih? Bikin apa nih? Nah itu, ya kan? Pak, kalau orang nyakitin kita, langsung kita bom gitu. Hei! Wajar lu. Enak, Pak. Rasanya nggak ada yang berani, pendeta. Kalau sama saya, pendeta nggak ada yang berani. Saya sih kalau ada orang macam-macam sama saya bom benar-benar. Kalau perlu kalau dia banyak ngomong, tak tampeleng orang itu. Ya kan? Kelihatannya awalnya enak. Ya kan? Tapi saya mau bilang, lu dikutukin orang, lu dimanapun juga, lu dikutukin orang, hidup lu nggak ada berkat. Semua orang nyumpahin saudara, biar mampus orang. Walaupun saudara mungkin orang kaya, mungkin saudara tuh merasakan, saya pimpinan karyawan saya, semua orang bisa saya maki-maki. Betul, karyawan saudara gak ada yang berani, pecat kalau enggak. Tapi lu disumpahin orang. Saya bingung, kenapa kok hidup saudara gampang sakit? Kenapa kok ada berkat tapi terus ada masalah? Itu dia, disumpahin orang saudara-saudara. Dan mungkin saudara menatap saya dan bilang, tapi saya percaya, kutuk dan sumpah tidak bisa menimpa saya. Loh, dalam Amsal dibilang gini, kutuk tanpa alasan tidak akan turun. Amin. Tapi kalau ada alasannya, walaupun saudara anak Tuhan, kena saudara-saudara. Kenapa kena? Karena lu jahat. Nah, ngerti gak sampai di sini? Makanya saya mau bilang sama saudara, yang namanya dosa itu seringkali awalnya enak, ya kan? Pak, makan siang, ya kan? Duduk sama si Tuti, Susi, Nuni, Yuyi, Dame, ya kan? Awalnya kelihatannya menyenangkan, ya kan? Habis makan siang, makan cendol, Dame tinggalnya di mana, Me? Ini bang, aku tinggalnya di Tanjung Priuk. Oh, satu jalan dong, aku di Pasar Jumat. Mana ada satu jalannya dari Pasar Jumat ke Tanjung Priuk? Tapi gitu. Orang kok nggak mengendalikan diri, awalnya enak, ya kan? Ya habis gimana ya pendeta ya? Saya kalau pacaran sama orang seumur saya, terlalu kekanak-kanakan. Saya kan kebetulan dari dulu udah kerja. Tapi, ya kalau pas dapat yang udah beristri, saya ngerasa lebih klop. Akhirnya saya doa, Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan, kasih saya second juga nggak apa-apa lah Tuhan. Yang penting kualitas prima. Ya, itu yang saya bilang. Dosa tuh kenapa sulitnya menguasai diri? Iblis tuh licik. Dia buat dosa tuh awalnya tuh enak, tapi ujungnya itu hancur, saudara-saudara. Ngerti sampai di sini? Ya, lihat selanjutnya. Kenapa sulit mengendalikan diri? Karena
Yang namanya keinginan daging dan keinginan dosa, jangan main-main loh. Itu memiliki kuasa. Karena Alkitab juga sudah bilang ada kuasa dosa dan ada kuasa daging. Contohnya, saudara yang sudah berhenti merokok atau saudara yang masih merokok, pertanyaan saya sederhana. Berhenti merokok gampang nggak? Susah. Tidak semua orang yang hari ini merokok sebetulnya kepengen merokok. Ada banyak orang yang sebetulnya merokok, tapi setiap kali merokok dia jengkel sekali sama dirinya. Tapi makin dia pengen berhenti merokok, makin dia merokok, saudara. Kenapa? Karena dosa dan daging itu punya kuasa. Bu, ibu pernah ngomong sama saya, itu saya sukses. Siapa aja yang ngomong sama saya sikat. Siapa aja yang berani ini, saya habisin pokoknya. Baru saya akan sukses. Itu yang saya sebut konsep sukses Hitler, saudara. Ya kan? Itu yang saya sebut konsep sukses Firaun, saudara. Itu konsep sukses yang jahat. Tapi konsep sukses kita, yang pertama, kalau saya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau saya menjadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, kalau hati saya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu yang kita sebut sukses. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada yaitu nilai-nilai apa? Sukacita. Values of joy. Buat kita, what is joy? Buat kita, apa itu joy? Sukacita itu apa? Ya kan? Ketika saya lihat orang lain susah, ketika saya lihat orang lain ketakutan sama saya, ketika saya lihat semua orang nggak berani berbuat apa-apa sama saya, atau sebaliknya, I will feel joy when I see people happy. Ya kan? Pak, apa joy buat Bapak? Ketika istri gemeter ngelihat Bapak, saudara, ada istri yang lihat suaminya memang ketakutan. Tapi sebaliknya ada suami yang lihat istrinya ketakutan. Ya kan? Ada suami yang kalau ngeliat istrinya takut sekali. Pulang baru duduk depan TV, istrinya udah bilang, kayak kebanyakan duit aja lu, ngepel. Ya mah, suami ngepel. Selesai ngepel, sop udah mateng. Apa lu mau makan? Cuci piring dulu. Ya mah. Terus istrinya dengan bangga bilang, laki gua baik banget. Itu baik atau on juga kita nggak ngerti, susah. Ya. Jadi values of joy-nya itu apa? Ya kan? Bu, engkau suka cita kalau apa, Bu? Kau lihat anakmu takut sama engkau, Bu? Engkau suka cita kalau apa, Bu? Ketika kita lihat orang lain bersuka cita, itu nilai sukacita kita. Itu yang saya bilang, kita belajar mengendalikan diri. Amin? Ya kan? Selanjutnya, apa unsur-unsur pengendalian diri? Yang saya sebut unsur-unsur pengendalian diri selanjutnya itu nilai-nilai kekal. What is the values of eternal? Apa yang buat kita eternal? Iya kan? Rumah tangga yang bahagia itu eternal. Perselingkuhan itu cuma kebahagiaan sementara, saudara. Iya kan? Lakukan hubungan seks sebelum nikah itu kebahagiaan sementara. Bisa dapat uang banyak hasil korupsi itu kebahagiaan sementara. Amin. Tetapi bisa melayani Tuhan. Orang lain jahatin saudara tetap berkati. Itu yang saya sebut nilai yang kekal. Kenapa? Orang jahat sama saudara, saudara tetap memberkati. Saya mau bilang sama saudara, itu dicatatnya di buku kehidupan. Amin. Tetapi orang buat jahat sama saudara samperin. Lalu saudara bilang, setan, sekali lagi lo ngomong mulut lo gua robek. Saya mau bilang sama saudara, itu dicatatnya cuma di warta kota atau di pos kota. Ya. Makanya untuk mengendalikan diri harus ada ini, nilai-nilai kehidupan kita harus jelas. Jadi bukan sekedar, oh ya saya doa. It's great. I believe. Pray changes. Doa bisa mengubahkan banyak hal. Tetapi kita juga harus lihat nilai-nilai dulu. Nilai-nilai kehidupan kita itu apa? Nilai-nilai iman kita itu apa? Nilai-nilai sukses buat kita itu apa? Nilai-nilai yang saya sebut sukacita apa? Nilai-nilai yang saya sebut values of eternal. Nilai-nilai yang saya sebut kekal itu apa? Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian diri. Nilai-nilai kepuasan. Values of satisfaction. Yang membuat saya berkata, I'm satisfied. Yang membuat saya dapat berkata, saya puas. Sebetulnya kapan? Ya kan?
Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuhanku Raja, kami tidak mau. Artinya kami puas kalau kami dapat bertahan dalam iman sampai pada akhirnya. Amin. Nah, kalau orang punya values of satisfaction right, kalau orang punya nilai-nilai kepuasan betul, benar, berkenan sama Tuhan, itu yang saya bilang, dia punya kemampuan untuk apa? Mengendalikan diri. Nah, apa yang diperlukan dalam pengendalian diri? Tadi sudah saya jelaskan ya unsur-unsur pentingnya. Nah, yang perlu dalam pengendalian diri otomatis harus ada kemauan, tekad, dan juga apa? Semangat. Meskipun ini tidak cukup, tetapi saya berani bilang ini modal awal. Harus ada kemauan. Tuhan, saya nggak bisa begini terus. Saya harus punya tekad. Saya harus punya semangat. Saya harus berjuang ya. Selanjutnya, nah ini kuncinya. Setelah saya punya kemauan, tekad, dan semangat, saya perlu iman dan apa? Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara belajar ilmu psikologi, saudara belajar ilmu psikologi dalam batas pengendalian diri, saudara cuma ada sampai titik kemauan, tekad, semangat. Kemauan, tekad, semangat. Mau berhenti ngerokok, kemauan, tekad, semangat. Mau berhenti berselingkuh, kemauan, tekad, semangat. Mau berhenti lakukan hubungan seks sebelum nikah, kemauan, tekad, semangat. Tetapi ternyata saya pikir itu seperti engine without oil. Itu seperti mesin, tapi tidak ada olinya. Karena oli yang menggerakkannya justru adalah apa? Iman dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau sudah ada tekad, sudah ada kemauan, sudah ada semangat, tapi nggak ada iman, nggak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, gigit jari. Tapi sebaliknya, sudah punya iman, persekutuan pribadi sama Tuhan, tapi sudah memang nggak punya tekad untuk berhenti merokok, sudah nggak punya tekad untuk menjadi istri yang tunduk sama suami, sudah nggak pernah punya tekad untuk jadi suami yang care sama istri dan anak-anak saudara, sudah juga nggak akan go anywhere, ya kan? Karena keduanya itu harus seimbang. Selanjutnya, yang perlu dalam pengenalan diri yaitu kesiapan untuk apa? Tidak instan. Ada banyak orang dia berjuang untuk pengendalian diri, nggak mampu loh, dia bilang, loh memang saya udah nggak bisa loh. Siap jatuh bangun, siap dalam berjuang. Karena ini bukan sesuatu yang instan. Namanya pengendalian diri itu mulai dari perjuangan sampai akhirnya jadi habit. Karena untuk dari perjuangan sampai jadi habit itu tidak gampang. Itu prosesnya bernama time. Prosesnya bernama apa? Waktu. Waktu yang akhirnya menolong kita, ya kan? Kalau kita constantly, kita continue, ya kan? Itu yang menolong kita untuk dari perjuangan menjadi apa? Habit. Awalnya orang bicara yang nggak enak tentang kita bentak. Lama-lama kita nggak bentak, cuma deg-degan. Lama-lama deg-degannya udah kurang, cuman gigi masih nempel. Lama-lama udah bisa senyum, cuman belum bisa tidur. Lama-lama udah bisa tidur, tapi doa untuk memberkati belum bisa. Tuhan bersihkan dia dari muka bumi ini. Maksudnya berkati, cuman masih belum bisa gitu ya kan. Sampai akhirnya jadi habit. Orang ngomong yang jahat sekalipun tenang, bisa tidur, bisa doa, Tuhan berkati dia, ya kan? Ya kan? Nggak bisa instan, saudara. You are not an angel, ya kan? You are not an angel. Saudara bukan malaikat. Biasakan berjuang. Roh Kudus menolong saudara. Amin. Selanjutnya, yang perlu dalam pengenalan diri yaitu perjuangan dalam apa? Kesetiaan. Jadi berjuang dan tetap apa? Setia. Nah, apa prinsip firman Tuhan yang perlu dalam pengendalian diri? Ada beberapa hal yang saya mau bagikan sebelum saya ternyata orang yang tidak mengendalikan diri pun bisa ditolak oleh Tuhan. Amin. Makanya Paulus ngerti rahasia ini. Paulus bilang, aku melatih diriku dan menguasai diriku supaya jangan setelah aku memberitakan Injil aku ditolak, ya kan? Nah, saya sekarang mau ajak saudara lihat Amsal 25. Saya mau saudara belajar betul firman, ngerti betul firman, sehingga hidup saudara penuh dengan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Amsal 25 ayat 28. Alkitab dengan tegas bilang apa? Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang yang tidak dapat
mengendalikan diri, meskipun dia ke gereja, meskipun dia melayani, meskipun dia sudah bertobat, meskipun dia sudah berbuat banyak buat Tuhan, meskipun lewat hidupnya banyak mujizat, tapi orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti apa? Kota yang roboh temboknya. Nah, saudara harus ngerti bahwa pada zaman itu tembok bukan hanya bicara tentang batas. Pada zaman itu, tembok itu bicara banyak. Yang pertama, bicara tembok itu bicara keamanan. Betul? Karena di zaman itu, tembok itu tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketentraman. Artinya kalau tembok itu roboh, mereka pun tidak aman lagi, tidak tentram lagi. Nah, yang kedua, tembok juga memberikan ketenangan. Sehingga ketika tembok roboh, maka hidupnya pun jadi nggak tenang. Iya kan? Dan yang ketiga, tembok juga memberi kepastian di zaman itu. Artinya kalau saya sudah masuk tembok, saya pasti mendapat perlindungan, saya pasti mendapat pengawalan, saya pasti mendapat kesejahteraan di balik tembok. Tetapi ketika tembok roboh, maka saya juga kehilangan apa? Kepastian. Makanya kita bilang, orang yang tidak menguasai dirinya, dia sama seperti kota yang apa? Roboh temboknya. Artinya apa? Musuh bisa acak-acak. Musuh bisa kacaukan segala sesuatu. Orang kalau tidak bisa menguasai dirinya, saudara boleh punya karunia hebat, saudara boleh diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saya mau bilang, kalau saudara tidak bisa menguasai diri, maka setan akan dapat dengan mudah menyerang hidup saudara berkali-kali. Sampai saudara bingung sendiri. Kenapa ya pendeta? Saya udah dibaptis. Kenapa ya pendeta? Saya udah terima perjamuan suci. Kenapa ya pendeta ya? Saya udah ditumpangin tangan. Kenapa ya pendeta ya? Saya udah ikut pujian penyembahan. Tetapi kok setan gampang sekali menyerang hidup saya? Jawaban saya sederhana. Karena ada tembok yang roboh. Dan tembok yang roboh itu terjadi kenapa? Karena kita tidak mengendalikan diri. Sampai sini sudah ngerti maksud saya? Nah, sekarang kita mau lihat apa sih pengendalian diri. Nah, kita mau lihat definisinya, kita mau lihat beberapa hal di dalamnya. Nah, definisinya saya pelajari, apa itu mengendalikan diri? Mengendalikan diri adalah sebuah sikap kehidupan yang tegas. Amin. Baik tegas terhadap orang luar, maupun tegas terhadap apa? Diri sendiri. Ketika saya tahu itu salah, saya harus tegas sama diri saya dan bilang tidak. Iya kan? Jadi, apa itu pengendalian diri? Sebuah sikap kehidupan yang tegas, yang tidak mau dikuasai oleh apa? Keinginan-keinginan duniawi. Dan keinginan duniawi ini meliputi beberapa hal, meliputi keinginan mata, keinginan daging, dan apa? Keinginan hawa nafsu. Jadi bicara pengendalian diri, bicara tentang dua hal. Melatih dan berjuang. Amin. Dia harus tegas. Nah, untuk tegas perlu ada dua hal, yaitu melatih dan apa? Berjuang. Sama-sama bilang sama saya, melatih dan berjuang. Paulus bilang sama Timotius apa? Latihlah dirimu beribadah. Iya kan? Nah, kalau bicara latihan, saya mau tanya sama saudara, gampang nggak? Gampang nggak? Nggak usah susah-susah. Ibu pernah berlatih menjahit? Berlatih menjahit bukan soal jahitnya. Itu masukin benang ke jarum. Saya paling senang lihat ibu-ibu kalau udah mulai jahit masukin benang ke jarum. Itu dia gini. Ya. Makanya banyak ibu-ibu dia punya lidah agak coak sedikit. Kebanyakan. Lihat aja kalau ibu-ibu lidahnya coak sedikit pasti suka menjahit. Ya. Saudara, yang namanya berlatih semuanya serba tidak enak. Awalnya tidak enak, betul? Tetapi perlu constant, perlu terus menerus. Karena segala sesuatu yang terus menerus, kemudian jadi gampang. Amin? Iya kan? Orang yang udah biasa jahit tinggal gini. Sambil ngobrol, yuk Tuhan gue kemarin set. Iya kan? Dia udah masukin 40 biji, kita masih. Iya kan? Jadi ketegasan ini perlu apa? Latihan. Latihan itu ada dua. Yang pertama nggak enak dan yang kedua bisa gagal. Tetapi constancy, iya kan? Kontinuitasnya itu yang akan memampukan kita untuk reach the target. Itu bagian dari ketegasan. Makanya
bukan hanya perlu melatih, tapi perlu apa? Berjuang. Karena dalam latihan ada saatnya malas, ada saatnya merasa nggak sanggup, ada merasa nggak kuat. Aduh, Tuhan, saya mungkin memang nggak bisa sabar kali orangnya. Tuhan, saya memang nggak bisa ngampunin orang kali. Tuhan, saya memang ya dapat panggilan genit kali, Tuhan, ya mau diapain gitu, ya kan? Ada bapak-bapak mungkin dia ngerasa gitu. Saya tuh udah coba gitu untuk setiap kali kalau ada yang ya pemandangan-pemandangan indah dan bagus itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi ya mungkin Tuhan memang, ya Tuhan beri karunia saya kali untuk memandang yang indah-indah gitu katanya. Ya kan? Pak, udah genit, anugerah lagi katanya. Saya mau bilang sama saudara bahwa persoalannya kita kadang-kala tidak tegas, tidak berjuang. Kita terlalu cepat menyerah dan akhirnya kita dibohongin setan. Setan mulai berbisik sama kita dan berkata, kamu memang orangnya nggak bisa sabar. Kamu memang orangnya nggak bisa ngalah. Kamu memang orangnya nggak bisa dibohongin. Kamu kalau dibohongin pasti itu darah tinggi naik, segala macam naik, pokoknya yang lain-lain bisa. Jadi saya mau bilang, pada dasarnya daging itu memang tidak mau menguasai diri. Amin. Daging itu tidak mau ditundukkan. Tetapi kualitas kita, makanya selalu saya bilang, dekatnya kita dengan Tuhan sangat berhubungan dengan kemampuan kita menguasai diri. Sampai sini saya ngerti mau saya. Dekatnya seseorang dengan Tuhan bukan soal berapa banyaknya kalung salib yang dia punya. Iya kan? Saudara, dekatnya kita sama Tuhan bukan soal berapa banyaknya kalung salib yang kita punya. Dekatnya kita sama Tuhan bukan soal berapa lamanya kita ada di gereja dalam seminggu. Makin sering saudara beribadah, great, bagus, puji Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus, saya setuju. Amin. Tetapi itu tidak menunjukkan dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Dekatnya hubungan kita dengan Tuhan sangat gampang melihatnya dari mana? Dari kemampuan kita dalam menguasai diri. Makin seorang dekat sama Tuhan, amin, makin dia lebih mudah menguasai diri. Tahukah saudara, Daud itu seorang yang keras. Daud itu bukan seorang yang lemah loh. Daud itu orang yang gak ada takut-takutnya sedikit pun. Daud itu orang yang gak pernah menyerah untuk apapun. Singa beruang dihajar semua. Saya melihat bahwa sebetulnya sifat Daud sifat emosional, saudara. Waktu dia dengar Allah dimaki-maki, haleluya, haleluya to his name, King Jesus, be praised. Buka kitab kita sama-sama. Nah, hari ini saya mau bicara tentang warga kerajaan yang mengendalikan diri. Karena seringkali persoalan kita, siapa orang yang susah mengendalikan diri? Orang gampang mengendalikan diri kalau dia sendiri lemah. Orang gampang mengendalikan diri kalau dia sendiri susah. Orang gampang mengendalikan diri kalau dia sendiri miskin. Betul? Iya dong. Ada banyak istri bilang begini, pendeta, kalau saya sih sama suami saya ngalah lah pendeta. Habis kalau saya ngomong juga ditempeleng. Nah, itu bukan ngalah, itu kepepet namanya. Iya kan? Nah, kalau kita dalam posisi lemah, aduh saya punya bos di kantor kasar sekali, jadi ya udah saya ngalah aja dah. Kalau saya banyak ngomong, mau dipecat, mau di PHK, ya udah saya ngalah aja. Nah, kalau saya mengendalikan diri karena saya memang lemah, karena saya memang nggak punya kemampuan, karena memang saya miskin, karena memang saya nggak punya kekuatan, maka saya beri nama itu mudah. Makanya menarik pelajaran hari ini, kita adalah warga kerajaan. Bicara tentang kerajaan, dalam hidup kita ada kuasa. Amin. Alkitab bilang, apa yang kamu ucapkan jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Tetapi yet kita tetap harus mengendalikan diri, ya kan? Kalau bilang sama orang jadi bego, lo bego beneran dia. Tapi kita harus belajar mengendalikan diri. Jangan karena kita punya kuasa yang Tuhan berikan, lalu semua orang main kita kutuk-kutukin, ya kan? Biar mampus lo. Anak Tuhan diganggu. Ntar lo ngomongin anak Tuhan, biar mulut lo ditabrak bajai, lo copot gigi lo semua. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Kita punya kuasa, tapi tetap harus mengendalikan diri. Kita diberkati Tuhan,
tetapi tetap harus mengendalikan diri, iya kan? Kita dipercaya Tuhan dengan banyak hal, kita diberkati Tuhan dengan banyak hal, tapi tetap harus mengendalikan diri. Sampai situ udah ngerti mau saya, iya kan? Makanya hari ini kita mau bicara, kita warga kerajaan, tetapi yang harus belajar apa? Mengendalikan diri. Karena sebetulnya ada banyak kita harusnya hidupnya jauh lebih hebat daripada hari ini. Banyak kita yang hidupnya jauh lebih harus diberkati daripada hari ini. Tetapi seringkali karena kita nggak mampu mengendalikan diri, kita akhirnya menghadapi banyak masalah. Kita akhirnya kehilangan banyak berkat. Kita kehilangan banyak anugerah yang Tuhan percayakan buat kita. Lihat 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9. Ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu, dikatakan apa? Bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu dikatakan apa? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi yang pertama Alkitab sedang bilang bahwa life is a competition. Hidup ini adalah sebuah kompetisi. Kamu harus berjuang, kamu harus bertanding, kamu harus bekerja keras, kamu harus berbuat sesuatu. Saya tidak percaya hidup Kristen harus hidup setengah mati, tapi saya percaya hidup Kristen harus kerja keras. Amin. Saya tidak percaya hidup Kristen harus hidup setengah mati. Iya kan? Saya suka ambil contoh sederhana. Orang kalau ngomong kadang-kadang bikin kaget. Saya pendeta, saya peras keringat, saya banting tulang, saya putar otak, hancur itu saudara. Iya kan? Keringat diperas, tulang dibanting, ya kan? Otak diputar. Kalau kembali, kalau tidak ngences, iya kan? Saya tidak percaya hidup Kristen setengah mati. Kalau hidup Kristen kita harus setengah mati, something is wrong. Ada sesuatu yang nggak beres. Tapi saya percaya life is a competition. Saya percaya hidup adalah sebuah kompetisi. Artinya saya harus berjuang. Saya harus berupaya maksimal. Tapi saya tidak usah sampai setengah mati. Kalau sampai setengah mati, berarti saya sedang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Amin. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu batas di mana kita lelah. Karena manusia biasanya kalau batas lelahnya udah lewat, mulutnya jahat. Perhatiin. Jadi Pak, kalau istri Bapak tiba-tiba mulutnya udah bilang sama dia, sayang, kita ke Putri Duyung yuk, istirahat sayang. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Bu, kalau suami ibu mulutnya udah jahat, Bu, itu berarti dia udah kurang istirahat, Bu. Karena orang itu kalau sudah lewat batasnya, ya kan, cenderung mulutnya jadi jahat, saudara. Makanya Tuhan nggak suruh kita kerja setengah mati. Tuhan suruh kita bekerja keras. Life is the competition, ya kan? Makanya Alkitab bilang apa? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan dikatakan apa? Mutlak dikatakan harus apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tapi kita memperoleh satu mahkota yang abadi. Life is the competition. Tetapi Tuhan menyediakan crown. Tuhan menyediakan mahkota. Sama-sama bilang buat saya, mahkota saya pasti. Sama-sama bilang sama saya, mahkota saya pasti. Mahkota buat kita pasti. Nah Tuhan hanya inginkan kita satu hal. Menguasai apa? Diri. Karena kalau saya tidak menguasai diri, saya tidak bisa melatih diri saya dengan betul. Kalau saya tidak bisa menguasai diri, saya tidak akan bisa berjuang yang terbaik. Karena pada dasarnya, daging kita tidak mau diatur. Karena daging kita, or flesh, is subject to sin. Daging kita sudah jatuh dalam dosa. Dalam Roma dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Daging kita punya kecenderungan yang pertama, egois. Yang kedua, daging kita punya kecenderungan malas. Dan yang ketiga, daging kita cenderung tidak mau diatur. Dan yang keempat, daging kita cenderung cepat menyerah. Iya kan? Dan itu fleshy. Itu sifat-sifat daging. Kenapa? Karena our flesh is subject to sin. Karena daging kita sudah jatuh di dalam dosa. Iya kan?
Nah, itu sebabnya dalam Galatia Paulus bilang apa? Janganlah kamu hidup dalam daging, tetapi hiduplah dalam roh. Karena waktu kamu hidup dalam roh, maka roh yang akan mengendalikan daging. Nah, ini rahasianya. Kadang-kadang banyak orang pikir, kenapa ya pendeta ya? Saya kok bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi saya masih susah mengalah misalnya. Saya bertahun-tahun jadi Kristen, tapi kok nggak ada breakthrough dalam hidup saya. Seperti nggak ada terobosan, begitu-begitu saja. Kenapa? Karena memang kita sudah jadi warga kerajaan, tetapi tidak mau belajar mengendalikan diri. Iya kan? Nah, kita lihat selanjutnya ya. Dunia berbuat begitu untuk memperoleh mahkota yang apa? Fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Makanya Paulus bilang apa di ayat yang ke-26? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku apa? Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak.